Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Guys, buat kalian yang ingin ikutan giveaway di channel Didin Putra Arsad, caranya gampang banget. Jadi kalian tinggal pilih jawaban yang benar dari pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya adalah, tanggal berapakah channel Didin Putra Arsad upload video YouTube pertama kali? A. Tanggal 12 Juli 2020, B. Tanggal 13 Juli 2020. Tulis jawaban kalian di kolom komentar YouTube dan cantumkan nama Instagramnya. Misalnya jawaban kalian A. 12 Juli 2020 @didinputraarsad atau B. 13 Juli 2020 @didinputraarsad. Dan kalian yang ikutan giveaway wajib follow Instagram saya di @didinputraarsad dan tentunya juga subscribe channel ini guys. Dan total hadiahnya itu pulsa sebesar Rp2.500.000 untuk 10 orang pemenang guys. Jadi per orangnya itu sebesar Rp250.000. Dan saya akan umumkan pemenangnya ketika channel ini mencapai 50.000 subscriber nanti. Dan pengumumannya itu langsung di Instagram saya ataupun di channel YouTube saya guys. So buruan kalian ikutan giveaway-nya, siapa tahu kalian yang beruntung guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai BIP dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana nominal bantuannya itu ada yang 20 juta rupiah dan ada juga yang 200 juta rupiah. Dan ini adalah bantuan guys, bukan pinjaman. So bantuan apakah itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kalian yang sudah bantu support channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya bisa langsung follow Instagram saya di @didinputraarsad. Kalian bisa DM saya, insya Allah DM kalian akan saya balas satu persatu. Oke guys, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan berikut ini. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai BIP tahun 2021 atau bantuan insentif pemerintah di tahun 2021, dan ini merupakan program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Besaran jumlah bantuannya adalah sesuai dengan hasil kurasi dengan jumlah maksimal 200 juta rupiah per penerima untuk BIP reguler dan sebesar 20 juta rupiah per penerima untuk BIP JPU. Nah, apakah perbedaan dari BIP reguler dan BIP JPU? Jadi guys, untuk BIP reguler itu ditujukan untuk badan usaha atau badan hukum seperti PT, CV, yayasan atau koperasi yang didukung dengan akta resmi perusahaan dengan maksimal nilai bantuan sebesar 200 juta rupiah per penerima. Sedangkan BIP Jaring Pengaman Usaha atau JPU ditujukan untuk semua usaha yang telah memiliki NIB, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan nilai bantuan sebesar 20 juta per penerima. Jadi perbedaannya antara lain, BIP reguler diperuntukkan bagi badan usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi maupun badan usaha tidak berbadan hukum yaitu CV. Sedangkan kategori JPU atau Jaring Pengaman Usaha bisa diikuti semua jenis badan usaha. Namun badan usaha yang mendaftar baik reguler maupun JPU harus memiliki nomor induk badan usaha atau NIB. Untuk perbedaan lebih lengkapnya bisa dilihat pada petunjuk teknis untuk masing-masing kategori BIP yang bisa diunduh pada website
Petunjuknya sudah saya taruh di halaman deskripsi ya guys ya, kalian bisa download sendiri. Siapakah yang boleh mendaftar untuk program BIP tahun 2021 ini? Jadi guys, untuk program BIP tahun 2021 dibuka untuk pelaku usaha yang berkecimpung dalam subsektor usaha tertentu, yaitu untuk BIP reguler itu ada 6 subsektor ekonomi kreatif seperti aplikasi, game developer, kria, fashion, kuliner, film, serta sektor pariwisata. Nah, di sini ada 13 jenis usaha pariwisata ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Sementara untuk BIP JPU itu seperti pelaku usaha di subsektor kuliner, kria, dan fashion. Nah, kria itu kayak semacam kerajinan tangan guys. Kemudian selanjutnya, apa saja sih syarat-syarat untuk BIP tahun 2021 ini? Nah, sekarang kita lihat satu persatu guys. Yang pertama yaitu BIP reguler. Jadi BIP reguler ini adalah BIP untuk penambahan modal atau investasi aktiva tetap dalam rangka peningkatan kapasitas usaha dan atau produksi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dengan besaran bantuan yang dapat diterima maksimal 200 juta rupiah. Syarat-syaratnya adalah badan usaha yang bergerak di 6 subsektor ekonomi kreatif, yakni aplikasi, game developer, kria, fashion, kuliner, film, serta sektor pariwisata. Ada 13 jenis usaha pariwisata sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Kemudian berikutnya, pengusul atau pihak yang mendaftar adalah penanggung jawab badan usaha sesuai akta atau legalitas perusahaan. Jadi di akta atau legalitas perusahaan itu biasanya ada penanggung jawab, misalnya nama pemiliknya. Nah, itulah yang boleh mengusul atau mendaftar BIP tahun 2021 khususnya untuk BIP reguler ini guys. Kemudian selanjutnya diperuntukkan bagi badan usaha berbadan hukum seperti PT, yayasan, koperasi maupun badan usaha tidak berbadan hukum dalam bentuk CV. Kemudian selanjutnya memiliki NIB terdaftar pada sistem OSS. Selanjutnya memiliki NPWP nomor pokok wajib pajak atas nama badan usaha. Jadi atas nama badan usaha ya, bukan atas nama pribadi. Kemudian selanjutnya minimal usaha sudah berdiri 1 tahun. Selanjutnya melampirkan SPT pajak 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir tidak sedang mendaftarkan atau mengajukan program bantuan pemerintah sejenis di Kemenparekraf atau Baparekraf pada tahun berjalan. Jadi artinya selama tahun 2021 ini atau selama tahun berjalan ini kalian itu tidak sedang mendaftar atau mengajukan program bantuan dari Kemenparekraf atau Baparekraf selain BIP tahun 2021 ini guys. Selanjutnya untuk BIP Jaring Pengaman Usaha atau JPU, yaitu bantuan insentif pemerintah yang diperuntukkan untuk penambahan modal kerja atau investasi aktiva tetap dalam rangka membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk keberlangsungan usaha khususnya akibat efek pandemi COVID-19 dengan besaran bantuan yang didapatkan sebesar 20 juta rupiah. Syarat-syaratnya yang pertama, badan usaha yang bergerak di 3 subsektor ekonomi kreatif yaitu kuliner, kria, atau fashion. Kemudian yang kedua, pemilik atau penanggung jawab usaha warga negara Indonesia ber-KTP. Yang ketiga, untuk semua jenis badan usaha dan UMKM yang memiliki NIB. Yang keempat, memiliki NIB atau nomor induk berusaha terdaftar pada sistem OSS. Selanjutnya memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak atas nama badan usaha atau perorangan. Jadi kalau misalnya kalian itu merupakan badan usaha, NPWP-nya atas nama badan usaha. Tapi kalau misalnya usahanya individu, itu NPWP-nya itu atas nama individu guys. Minimal usaha sudah berdiri 1 tahun. Kemudian yang terakhir sama seperti tadi, yaitu tidak sedang mendaftarkan atau mengajukan program bantuan pemerintah sejenis di Kemenparekraf atau Baparekraf pada tahun berjalan guys. Di sini saya tekankan, dana bantuan ini tuh bukan bersifat pinjaman, tetapi dana bantuan ini akan diberikan kepada penerima yang lolos tahap seleksi dan tidak perlu dikembalikan. Namun penerima diwajibkan menggunakan dananya sesuai dengan aturan pada petunjuk teknis dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban dan memenuhi kewajiban lainnya yang tercantum pada petunjuk teknis. Dan untuk informasi lebih detailnya dapat dilihat pada petunjuk teknis
dan sudah saya cantumkan di halaman deskripsi guys. Pendaftaran BIP tahun 2021 ini dibuka mulai tanggal 4 Juni dan ditutup tanggal 4 Juli 2021. Jadi buruan guys, masih ada waktu 2 hari lagi. Bagi yang sudah pernah mendaftar program BIP di tahun sebelumnya namun belum lolos seleksi, diperbolehkan mengikuti kembali di tahun ini guys. Dan bagi yang sudah pernah menerima bantuan dana dari program BIP, tidak dapat menerima kembali dana bantuan ini. Jadi buat kalian yang sudah daftar dan sudah lolos di tahun sebelumnya itu tidak berhak lagi untuk mendapatkan bantuan BIP di tahun 2021 ini. Tetapi kalian yang sudah pernah daftar di tahun sebelumnya namun tidak lolos, itu kalian berhak untuk mengikuti program BIP tahun 2021. Dan untuk cara mendaftarnya, kalian tinggal buka halaman website BIP. Linknya sudah saya taruh di halaman deskripsi ya guys ya. Kalian tinggal klik saja dan nanti kalian klik daftar yang di warna merah ini guys. Nah guys, untuk proses seleksinya itu diperkirakan 2 bulan sejak tanggal penutupan pendaftaran, dan calon penerima akan diumumkan melalui website, email, dan media sosial resmi Kemenparekraf. Jadi kayak Instagram kayak gitu. Untuk seluruh seleksi maupun proses program BIP sama sekali tidak dikenakan biaya. Harap berhati-hati jika terdapat pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kemenparekraf untuk meminta suatu apapun. Semua informasi terkait BIP akan disampaikan melalui website BIP maupun kanal resmi Kemenparekraf. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada batasan daerah untuk mendaftar BIP. Program BIP terbuka untuk seluruh Indonesia guys. Dan untuk dana BIP ini tidak dipotong pajak ya. Dana yang diterima oleh penerima diterima penuh sesuai dengan nilai RAB yang disetujui tanpa potongan. Perlu kalian ingat guys, jadi dana bantuan harus sudah dibelanjakan dan laporan pertanggungjawaban sudah dibuat maksimal 60 hari kalender sejak dana diterima di rekening dan maksimal di bulan Desember tahun 2021. Jadi mana yang lebih dulu guys? Oleh karena itu harap dapat menyusun RAB dengan pertimbangan bahwa pembelanjaan barang atau jasa dalam RAB dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Informasi lebih detailnya itu dapat dilihat pada petunjuk teknis yang ada di halaman deskripsi guys. Nah guys, itu dia tadi penjelasan mengenai bantuan insentif pemerintah 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga informasinya bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.